Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada pagi kali ini pertemuan kita presentasi tentang hubung singkat dua fasa ke tanah. Baik, adalah kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Ali Mufli, yang kedua Amelia Tiara Fitri, yang ketiga Ilyasa Ramadan, yang keempat Ilhan Hafid. Mana di sini saya sebagai moderator dan sebagai pemateri utama. Mungkin untuk biasa dibuka PPT-nya. Oke, untuk presentasi kali ini materinya tentang gangguan listrik dua fasa ke tanah, ya, yang dimana gangguan listrik itu suatu ketidaknormalan interface dalam sistem tenaga listrik yang mengakibatkan mengalirnya arus yang tidak seimbang dalam sistem kelistrikan. Nah, di mana suatu sistem tenaga listrik ini sering dihadapkan dengan masalah gangguan yang dapat menyebabkan pasokan energi listrik itu terganggu, ya. Gangguan hubung singkat ini biasanya juga disebabkan karena kerusakan bahan isolasi pada penghantar dan banyak faktor-faktor lain. Ada gangguan sambaran petir ataupun pohon tumbang yang mengenai kabel dari transmisi sendiri, itu banyak. Nah, gangguan hubung singkat ini juga ada yang secara mekanik dapat menyebabkan kerusakan pada sistem maupun peralatan elektronik. Dan secara ekonomi juga dapat menyebabkan kegiatan produksi dan distribusi menurun ataupun sampai terhenti bahkan. Itulah menyebabkan kerugian pada perusahaan listrik. Gangguan hubung singkat ini pada sistem tenaga listrik akan menyebabkan aliran arus menuju titik gangguan akan semakin besar. Besarnya arus listrik yang mengalir pada penghantar dapat merusak peralatan listrik yang lainnya. Bentar ya, Sa. Bentar. Yang pertama lagi. Oke. Gangguan dapat juga didefinisikan sebagai semua kecacatan yang mengganggu aliran normal arus ke beban. Besarnya arus listrik yang mengalir pada penghantar dapat merusak peralatan listrik jika tidak dilengkapi dengan sistem pengaman yang baik dan benar. Nah, berhubung ini merujuk ke sistem pengaman, nah pemateri kedua akan membahas metode-metode dari komponen. Ya, saya serahkan kepada Amelia Tiara Fitri. Terima kasih. Metode komponen simetris untuk gangguan singkat. Gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik umumnya merupakan gangguan simetris, di mana gangguan tersebut mengakibatkan tegangan dan arus yang mengalir pada setiap fasanya menjadi tidak seimbang. Komponen simetris dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama, komponen urutan positif atau positif sequence komponen, merupakan komponen yang terdiri dari 3 fasor yang sama besarnya, terpisah satu dengan yang lain dalam fase sebesar 120 derajat, dan mempunyai urutan fase sama seperti fasor aslinya.
Yang kedua, komponen urutan negatif atau negatif sequence komponen, yang merupakan komponen terdiri dari 3 fasa yang sama besarnya, terpisah satu sama yang lain dengan fasa sebesar 120 derajat, dan mempunyai urutan fasa yang berlawanan dengan fasa aslinya. Jika pada kondisi normalnya hanya terdapat komponen urutan positif, maka komponen urutan negatif hanya ada pada saat terjadi gangguan. Dan yang ketiga, komponen urutan 0 atau zero sequence komponen, yang merupakan komponen terdiri dari 3 fasor yang sama besarnya dan tidak ada pergeseran fase antar fasor yang sama. Antar fasor yang satu dengan yang lain. Persamaan untuk komponen urutan 0 saat terjadi gangguan. Arus dan tegangan pada komponen urutan 0 adalah sefasa. Oleh karena itu, arus urutan 0 untuk dapat mengalir di sistem memerlukan jalan balik atau return connection melalui pentanahan netral sistem. Dan untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya, Ilyasa Ramadan. Gangguan hubung singkat atau short circuit fault. Dalam proteksi sistem tenaga listrik, sangat penting untuk mengetahui distribusi arus dan tegangan di berbagai tempat sebagai akibat timbulnya gangguan. Karakteristik kerja relay proteksi dipengaruhi oleh besaran energi yang dimonitor oleh relay seperti arus dan tegangan. Gangguan hubung singkat atau short circuit fault terdiri dari yang pertama, gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah. Gangguan yang terdiri pada sistem tenaga listrik merupakan gangguan asimetris sehingga memerlukan metode komponen simetris dan untuk menganalisa tegangan dan arus pada saat terjadinya gangguan. Yang kedua, gangguan hubung singkat dua fasa. Gangguan dua fasa merupakan gangguan yang terdiri dari penyebab putusnya kawat fasa tengah pada transmisi atau distribusi dengan konfigurasi tersusun vertikal. Yang ketiga ada gangguan hubung singkat dua fasa ke tanah. Gangguan ini terjadi saat dua penghantar mengalami gangguan dan terhubung ke tanah atau dua penghantar terhubung ke netral dari sistem pertahanan tiga fasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya Ilhan Nabid. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas pada komponen proteksi sistem tenaga listrik. Sistem proteksi tenaga listrik pada umumnya terdiri dari beberapa komponen yang dirancang untuk mengidentifikasi kondisi sistem tenaga listrik dan bekerja berdasarkan informasi yang diperoleh dari sistem tersebut seperti arus, tegangan, atau sudut fasa. Antara keduanya ada pun macam-macam proteksi, yaitu yang pertama ada potensial transformer. Dalam sistem tenaga listrik dikenal untuk aplikasi peralatan proteksi sistem tenaga listrik khususnya relay trafo digunakan untuk mengukur besaran kuantitas. Yang kedua ada current transformer untuk memperoleh besaran arus yang proporsional dengan arus sistem yang dapat digunakan dalam peralatan kontrol atau memperkecil besaran arus listrik ampere. Pada sistem tenaga listrik menjadi besaran arus untuk sistem pengukuran dan proteksi. Mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer, yaitu memisahkan instalasi pengukuran dan proteksi dari sistem tenaga tinggi. Yang ketiga ada relay proteksi atau proteksi relay. Relay adalah suatu alat yang apabila diberi energi oleh besaran-besaran sistem yang tepat dapat memberi indikasi suatu kondisi abnormal. Apabila kontak-kontak relay menutup, maka rangkaian-rangkaian trip pemutus tenaga yang terkait mendapat energi dan kontak-kontak breaker membuka, mengisolir bagian yang terganggu dari sistem.
Di situ ada macam-macamnya, ada overcurrent relay, differential relay, ada directional relay, ada distance relay, ada ground fault relay. Demikian penyampaian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh moderator. Ya, oke. Terima kasih untuk Saudara Ilhan yang sudah memaparkan tentang apa itu komponen proteksi dalam sistem tenaga listrik. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kami sudah memaparkan apa itu penjelasan dari hubung singkat dua fasa ke tanah, dan ada juga tadi pemaparan apa saja komponen-komponen yang digunakan dalam sistem tenaga listrik dan apa saja jenis-jenis hubung singkat itu sendiri. Ya, terima kasih pada pertemuan kali ini. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.